Langsung aja. Ya, langsung dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 3 Kota Tegal, jurusan multimedia. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat pada Anda semua karena sudah melewati tes seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terpilihlah kalian semua untuk masuk di SMK Negeri 3 Kota Tegal di jurusan multimedia. Sekali lagi selamat. Semoga nanti di SMK 3 kita dapat belajar dengan baik walaupun sekarang keadaannya sedang begini. Banyak tantangan wabah yang sedang merajalela. Semoga kita dapat menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melewatinya dengan selamat ya. Dan kita berharap dapat berkumpul lagi, bertemu tatap muka di sekolah kita ini yang kita cintai ini. Ini yang perlu saya jelaskan ini tentang jurusan multimedia. Jadi multimedia itu salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Kota Tegal di antara 9 jurusan yang ada di sekolah kita ini. Nah, yang pertama, visi dan misi dari jurusan multimedia. Oke, ini dari visi untuk jurusan multimedia itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa supaya terampil, profesional, mandiri, dan kompetitif dalam potensi multimedia yang dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, di sini perlu dipahami bahwa kita visinya ini tidak hanya mencetak orang yang profesional dan terampil, tetapi berusaha semaksimal mungkin dengan keterampilan dan profesionalitas atau kompetensi yang dimiliki nanti itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua itu tidak lepas dari itu. Jadi tidak bisa kalau yang pinter-pinter aja terus keimanan dan ketakwaannya tidak ada, itu biasanya juga efeknya ya kurang baik. Jadi demikian untuk visi. Nah, misi ya, misi di jurusan multimedia. Misinya melaksanakan kegiatan belajar berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa. Jadi maksudnya itu kompetensi itu supaya jadi orientasinya supaya siswa yang belajar di jurusan multimedia ini nanti mempunyai skill, kompetensi, keahlian. Jadi kita tugasnya nanti berusaha sama-sama ya, gurunya, siswanya. Jadi orientasinya tetap ke siswanya supaya nanti keluar dari SMK Negeri 3 Kota Tegal ini punya kompetensi keahlian. Jadi keahlian tentang multimedia. Kemudian meningkatkan kompetensi siswa siap memasuki dunia kerja. Jadi maksudnya meningkatkan kompetensi siswa yang siap memasuki dunia kerja di pasar internasional. Itu cita-cita kita, semoga harapan itu dapat kita tercapai dengan kita saling kerjasama. Jadi
kerjasama antara kalian yang menuntut ilmu di SMK 3 ini dengan instruktur, Bapak Ibu guru yang ada di jurusan multimedia khususnya seperti itu. Kemudian di jurusan multimedia itu juga ada pembimbingan pada siswa untuk kewirausahaan. Jadi berwirausaha. Jadi dengan skill yang dicapai bisa dikembangkan ya. Kalau dunia kerja itu kita targetnya ke itu internasional untuk kemandiri supaya siswa kalian itu dapat dengan skillnya itu berwirausaha. Jadi bisa usaha sendiri. Sekarang kan untuk usaha itu kan sudah banyak ditemui di masyarakat. Ada percetakan, segala macam itu ya. Kemudian syuting video, itu sesuatu sudah umum, sudah banyak, jadi sangat kompetitif. Nanti kita usahakan, kita sama-sama belajar. Ya. Karena biasanya permasalahan itu kadang-kadang ya di pemasaran juga. Jadi kita ada pendidikan untuk di kewirausahaan. Jadi untuk sekedar mengenal visi dan misi dari jurusan multimedia mungkin segitu ya. Kita masuk ke kurikulum pembelajaran. Jadi kurikulum pembelajaran itu nanti belajarnya di sini apa? Jadi kita pakai apa? Ya, pakai aturan yang mana? Jadi gitu ya. Namanya kurikulum itu seperti itu. Jadi cara belajar, aturan belajar, patokannya hanya apa? Di sini kurikulum yang dipakai itu kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Nah, struktur kurikulum kompetensi kalian multimedia selama 3 tahun. Ini selama 3 tahun ya. Di sini selama 3 tahun. Jadi di sini kita lihat yang peminatan kejuruan. Ini ada pelajaran dasar bidang keahlian. Jadi dasar bidang keahlian itu meliputi simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ada fisika, ada kimia. Ini dasar bidang keahlian. Kemudian ada dasar program keahlian. Ya, ini di sini nanti banyak ditemui di kelas 1. Ini tidak seperti di SMP. Ini pelajaran karena sudah ke program keahlian, ke jurusan. Jadi namanya pelajaran produktif multimedia. Dasar program keahlian itu diberikan di kelas 10. Jadi kalian kelas 10. Mata pelajarannya itu ada 4 dasar program keahlian. Komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ini masa pelajarannya. Sebelum ini kita lanjutkan untuk penjelasan pembelajarannya ini, saya sedikit memberitahu bahwa pokoknya dalam pembelajaran multimedia itu kita mempelajari untuk menyajikan. Jadi untuk menyajikan itu teks, kemudian suara, gambar, animasi serta video. Dengan di jurusan multimedia ini kita tampilkan teks, suara, kemudian gambar, video itu kelola dengan aplikasi yang sudah ya. Ada aplikasi Adobe Photoshop, Corel Draw, kemudian Macromedia, Adobe Flash, ya sekarang kalau dulu namanya Macromedia Flash, kalau sekarang itu barangkali belum pada tahu. Jadi jurusan multimedia itu sendiri itu bagi 2 ya.
multimedia linear dan multimedia interaktif. Media linear itu maksudnya multimedia yang namanya pengguna dikontrol, tidak bisa dikontrol oleh pengguna. Jadi tidak ada contoh. Misalnya contoh namanya multimedia linear itu televisi. Kita sebagai pengguna bisa apa? Bisa melihat, bisa mengamati, kita tidak bisa interaksi. Jadi tidak bisa apa interaktif dengan aplikasi itu, dengan media tersebut. Yang kedua, multimedia interaktif. Nah, media itu kita sebagai pengguna bisa interaksi. Ambil absen Jadi jelas ini begini. Oh ya, lah lagi. Makanya biasanya kan akhirnya orang tulisan absen ya. Media interaktif itu contohnya misalnya kita bikin game. Ada absen Itu kan disediakan, dibuat aplikasinya untuk game. Kita sebagai pengguna bisa menggunakan. Kita bisa langsung interaksi dengan aplikasi. Itu sedikit apa namanya pesan sedikit tentang kembali lagi ke di sini jadi dasar kemudian di sini ada ketiga kompetensi kalian berarti sedikit kan pertama sedikit ya ada multimedia. Nah, di sini ada desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan gambar dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Photoshop. Kemudian desain media interaktif. Desain media interaktif ini lebih luas lagi. Jadi di sini kita bisa masukkan video, game, berhubungan sesuatu yang bisa berinteraksi langsung dengan pengguna. Kemudian yang ketiga itu animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Untuk animasi saya rasa kita sudah mengerti, bisa saya jelaskan sedikit. Jadi nanti kita belajar tentang misalnya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Animasi 2 dimensi biasanya kita menggunakan aplikasi Adobe Flash. Ya. Itu semacam aplikasi banyak bisa menggunakan dia. Ini Adobe Flash. Kemudian animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi ini pakainya 3D. 3D Max atau Blender sama aja, ya. Kemudian ini pengolahan audio video lah, itu tentang audio video itu berarti nanti mempelajari mana misalnya suaranya yang apa namanya berisik, suaranya yang banyaknya itu dikelola menggunakan aplikasi, ya, dikelola aplikasi supaya suaranya lebih jernih. Kemudian video, mengelola video itu kita misalnya mengambil gambar itu kan ngambil gambar, kalau kita syuting itu nanti kita edit. Kan kalau kita syuting itu seperti di apa namanya televisi itu, sinetron itu kan banyak yang apa namanya adegan-adegan yang di belakang apa namanya layar itu kan dimunculkan itu ya. Nanti seperti itu, nanti diedit, kita cari. Makanya kalau untuk video itu biasanya lebih sulit apa namanya ya, mencari momen apa namanya pasnya itu biasanya di situ. Kesulitannya sepertinya biasanya di situ. Kita menggunakan di sini di SMK 3 menggunakan Adobe Premiere, ya, menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan ini pelajaran yang tadi untuk apa namanya mempelajari bagaimana apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita hasilkan, yang kita produksi ini perlu kita pasarkan. Kalau tidak dipasarkan nanti bagaimana? Yaitu. Jadi akan sedikit dipelajari, semoga nanti
Di SMK 3 itu walaupun sedikit ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat untuk kita semua. Jadi semuanya semangat. Oke, nah, ini mata pelajarannya semua. Jadi ini untuk semua mata pelajaran. Di sini ada kelas mata pelajaran, nah ini kelas 10, 11, 12. Jadi ini peta pembelajaran. Jadi nanti di kelas 10 itu nanti untuk produktif, pelajaran produktifnya ini dapatnya simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Untuk dasar program keahliannya itu sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis semester 1-2 semua. Nah, nanti di kelas 2 nanti dapat desain grafis percetakan, ya. Kemudian animasi 2 dimensi. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan itu di kelas 2. Karena ini tidak seperti di SMP, nah ini kalau pelajaran produktifnya itu kan ini yang menunjukkan angka-angka ini adalah jumlah jam pembelajaran tatap muka. Jadi satu jam itu tatap muka sama dengan 45 menit. Jadi 1 jam pelajaran 45 menit. Jadi ini difokuskan karena jurusan di SMK itu adalah jurusan. Jadi difokuskan. Jadi makanya pelajarannya, pertemuannya lebih banyak. Dan semoga nanti setelah kita tatap muka, kita semakin semangat. Ya, kalau sekarang memang kita harus sabar. Kita harus menghadapi wabah. Tapi dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, dapat sedikit membantu walaupun tidak membantu semua. Sedikit. Jadi sedikit membantu proses belajar mengajar, walaupun hambatannya banyak, masalah kuota, ya itulah yang harus kita hadapi. Tapi mau bagaimana lagi, kita harus sabar, ya. Tuh, ini tentang kurikulum di jurusan multimedia. Oke, kemudian tata tertib. Tata tertib itu di lab jurusan multimedia, ini umum ya. Pertama, memasuki laboratorium, lab itu dengan tertib, rapi, ya, terus standar lah. Kemudian kalau masuk di lab tidak boleh menggunakan alas kaki. Jadi untuk menjaga karena harus steril karena di sini kan banyak komputer, terus ruangannya ber-AC, ya harus menjaga. Kemudian, nah ini biasanya ini kebiasaan. Biasanya membawa makanan ini dilarang. Jangan bawa makanan dan minuman ke lab. Kenapa? Nanti kalau misalnya minuman tumpah, komputernya kena, rusak. Tuh, nanti gimana? Suruh ganti. Makanya dijaga supaya enggak kejadian seperti itu. Seterusnya sama aja, jaga kebersihan. Kemudian di dalam lab itu nanti kalau misalnya kita sudah di lab, saat praktikum ya yang tertib, mengerjakan tugas dengan seksama. Ya. Nah, ini selama pelajaran praktek berlangsung siswa itu dilarang makan atau minum, termasuk makan permen juga tidak boleh. Bercanda, nah ini bercanda biasanya kadang kelewatan sampai lari-lari sampai akhirnya peralatan nanti rusak. Itu dijaga ya. Kemudian tidak boleh rame. Oke. Nah, ini juga membuang sampah ini penting. Biasanya di lab itu ya mungkin dari SMP juga ada kan, di SMP itu diseluruhkannya
meja komputer itu isinya sampah. Nah, itu jangan lagi ya. Ini dilarang kalau di SMK 3 tidak boleh, nanti disanksi. Nah, kemudian setelah praktek, jadi peralatan-peralatan itu wajib. Jadi wajib dirapikan kembali seperti semula. Jadi supaya kita bisa pakai lagi ke depannya. Nah, itu kalau yang melanggar nanti akan diberikan skor pelanggaran. Nah, skor pelanggaran itu nanti dari kesiswaan. Itu ada skor pelanggarannya. Kalau pelanggarannya sekian, nanti sanksinya ini. Dan sampai sanksinya terakhir dikeluarkan. Tuh, kalau skornya sudah sampai ke sanksi dikeluarkan, itu sanksi maksimal, ya. Demikian tadi untuk tata tertib. Nah, ini kalau sedikit saya lihatkan untuk suasana di lab multimedia SMK Negeri 3 Kota Tegal. Jadi ini proses pembelajarannya seperti ini, ya. Jadi kalau normalnya nanti proses pembelajarannya seperti ini. Kemudian labnya di SMK 3 itu untuk jurusan multimedia ada 3 lab. Jadi kita pakai 3 lab. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kita sudah berangkat semua, peralatan-peralatan yang ada di multimedia ini insya Allah sudah cukup untuk proses kegiatan belajar mengajar kita. Jadi ini saya berbagi sedikit untuk Nah, ini contoh hasil karya kakak kelas kalian yang sudah menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 jurusan multimedia. Ini salah satunya seperti ini. Dengan saya nggak bisa masukkan semua. Kemudian guru-gurunya. Nah, ini instruktur. Kalau di sini namanya instruktur, kita pakainya instruktur. Atau guru sama aja, ya. Jadi ada berapa? Jadi kalian karena dari rumah belum pernah sekolah ya nggak tahu ya. Ini sedikit kami beri informasi. Nah, yang pertama ini namanya Pak Huru Setiawan. Dia senior di jurusan multimedia. Dia mengajarnya di kelas 1. Nanti kalian ketemu sama Pak Huru nih pertama. Beliau ini mengajarnya komputer dan jaringan dasar. Nanti kalian banyak ketemu dengan ini. Jadi beliau ya. Ya, lulusan dari Bandung, tenaga ahli di multimedia. Jadi beliau ini sangat menguasai di bidang multimedia. Jadi kami dapat banyak referensi dari beliau nih. Beliau ini sangat cerdas dalam menguasai ilmunya. Oke, nah ini saya yang lagi ngomong tuh ini, saya namanya Parman Suyati Eskom. Saya lulusan dari Jogja, ya. Percetak.
Ini Pak Nin Subhanuddin Padilla. Jadi Pak Nin Subhanuddin Padilla, jadi beliau ini mengajar di kelas 1 ya. Dia juga S2. Kemudian ini Pak Muhammad Zainuddin SPD. Nah, beliau ini mengajar di kewirausahaan. Jadi kalau dulu kewirausahaan namanya, kalau sekarang itu namanya PKK. Kemudian, ini yang perempuan sendiri. Jadi namanya Bu Lutfi, mengajarnya juga ke wirausahaan. Nanti kita untuk kenalnya lebih banyak nanti kalau sudah tetap muka atau sudah pelajaran. Ya. Ini saya cukup kenal. Ini yang ganteng, ini namanya Pak Rizky Kurniawan. Nah, beliau ini ahli di segala bidang. Bisa gambar, animasi, video, ini bisa. Ini beliau ini masih muda tapi sudah luar biasa keahliannya. Jadi itu profil untuk tenaga instruktur di multimedia. Kemudian, di samping instruktur di multimedia itu ada seorang tenaga laboratorium. Itu disebutnya teknisi laboratorium di jurusan multimedia. Nah, ini yang ngurusi jurusan apa namanya laboratorium, ini beliau ini. Ini masih bujang ya. Terus pinter, luar biasa. Semangatnya tinggi. Nanti kalian kalau perlu apa-apa di jurusan multimedia, ada kesulitan apa-apa tentang peralatan, komputernya rusak, komputernya hang, nah ini menghubungi beliau. Ini ahlinya, ya. Oke, itu yang untuk instruktur. Kemudian di jurusan multimedia itu, karena di SMK itu programnya siswa harus melaksanakan praktek kerja industri. Wajib hukumnya karena itu dimasuk dalam kurikulum Kemdikbud ya. Jadi di jurusan multimedia itu pelaksanaan untuk prakerin itu dilaksanakan dari awal Juli sampai dengan Oktober dan dilaksanakan di kelas 12 semester 5. Nah, tempatnya, referensinya. Jadi ini yang sudah pernah. Jadi ini alamat yang sudah pernah kita siswa-siswa SMK 3 pernah praktek sini ya. Ini ada masih ada setiap tahun biasanya ada tambahan ya. Jadi sementara ini yang pernah siswa kita di sini. Jadi praktek di sini. Jadi nanti referensi untuk kalian yang masih kelas 1. Jadi gitu. Oke. Dari saya mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya perlu komunikasi lagi, nanti silakan hubungi di WA. Jadi di WA saya. Nanti cari-cari informasi lah. Nanti kan kalian kan sudah didaftarkan itu nomornya di SMK 3 waktu daftar kan itu udah ada nomornya. Ini komunikasi. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Nah, nanti karena ini masih masa-masa perkenalan, nanti kan berikutnya nanti akan menghadapi pembelajaran. Kalian juga nggak kaget kan, pembelajaran juga sudah dari kelas berapa kemarin itu, kelas 9 itu kan sudah melaksanakan pembelajaran daring.
Semoga lancar ya, dan doanya semoga bisa tatap muka lagi, ketemu langsung. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.